Mari kita membuka Alkitab kita dari Kitab Ayub pasal 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-12. Jika Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan sudah mendapatkan kebenaran firman Tuhan, saya akan membacakan perikop, lalu ayat 6 hingga ayatnya yang ke-12 kita akan membacanya secara bersama-sama. Kitab Ayub pasal 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-12 dengan perikop kesalehan Ayub dicoba. Ayat 6 Bapak Ibu Saudara kita baca sama-sama. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang mendengar, memeliharanya, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mengambil pembacaan firman Tuhan dari Kitab Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 12. Lalu saya memberikan satu tema, yaitu pengikut Tuhan yang sejati. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita berbicara atau kita mendengarkan kisah tentang Ayub. Ya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu nih jemaat Tuhan semua di sini sudah membaca dan mendengar kisah tentang seorang yang saleh dan jujur. Ya. Di dalam sebuah ruang tamu, atau kita sebut saja di dalam tumpuk gereja lah, gereja Karmel ini ya, diletakkan 10 pot bunga. Lalu ada banyak sekali aneka ragam bunga di situ Bapak Ibu ya. Ini kita andai kata di dalam sebuah ruang tamu atau dalam gereja kita lah, ada 10 pot bunga. Lalu berbagai macam aneka ragam bunga Bapak Ibu ya. Terus kita lihat, aduh sungguh indah dan sangat cantik. Karena bunga-bunga itu terbuat dari kain sutra. Bapak Ibu tahu kain sutra? Ya. Kain sutra tuh kain yang sangat mulus ya, sangat halus kalau kita pegang. Lalu mereka bentuk dan dibuat menjadi bunga. Lalu kemudian di 10 pot bunga itu Bapak Ibu ya, ditanam, lalu kita lihat dari jauh sangat cantik. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara ya? Secantik-cantiknya bunga dari kain sutra Bapak Ibu Saudara, tidak pernah atau tidak ada seekor serangga yang mendekatinya. Betul? Kenapa? Karena semua bunga itu tiruan, bukan bunga asli. Ya. Lebaka, kumbang kah, tidak ada yang mendekati bunga itu. Kenapa? Karena bunga itu tiruan. Ya. Hanya bunga yang asli Bapak Ibu Saudara ya, yang menarik minat dari serangga-serangga. Betul? Iya. Aduh, kalau kita lihat bunga di luar tuh sungguh cantik, sungguh indah, sungguh elok. Mungkin ada yang harum bunganya ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita lihat dan pandang dari jauh, sungguh menarik hati kita.
Ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bunga ya, dapat diibaratkan pengikut Tuhan yang sejati. Lalu serangga adalah iblis. Ya. Di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara, terdapat dua tipe pengikut Tuhan, yaitu asli dan tiruan, ya, atau palsu. Sekarang pertanyaannya begini, Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saya ini asli atau tiruan? Itu saja. Itu kembali ke kita, tidak usah dijawab, kembali ke kita punya pertanyaan, kembali ke kita punya hidup. Kita ini dua tipe yang mana pengikut Tuhan? Asli atau tiruan, ya. Asli yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang sungguh hidup takut akan Tuhan. Ya. Sementara tiruan atau palsu, mereka hanya mengaku mengikuti Tuhan, tetapi tidak bersedia melakukan kehendak Tuhan. Ya. Tahu kebenaran Bapak Ibu Saudara, dengar firman Tuhan, tetapi malas tahu. Ya. Itu orang-orang tiruan yang tadi saya maksudkan. Sekarang pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara, dari dua tipe asli dan tiruan yang tadi, yang menarik minat iblis, ya, atau iblis tertarik tuh kira-kira yang mana? Asli kah tiruan? Asli. Ya. Sungguh indah, sungguh cantik, sungguh bagus parasnya. Ya. Menarik minat iblis. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, iblis senang, iblis tertarik, iblis gencar dan terus menerus menggoda pengikut Tuhan yang sejati. Ya. Iblis rasa itu sesuatu tantangan yang menantang bagi dia. Kalau yang tiruan kasih tinggal dulu lah, yang palsu-palsu tuh sabar dulu. Kayaknya yang asli ini menarik sekali buat saya. Ya. Itulah alasan mengapa Bapak Ibu Saudara bertubi-tubi kemalangan menimpa Ayub. Ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita lihat kembali kebenaran firman Tuhan dari Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 12 ya. Firman Tuhan di ayatnya yang ke-6. Datanglah anak-anak Allah. Lalu saya cari tahu Bapak Ibu Saudara, ada terjemahan lain bilang anak-anak Allah itu malaikat-malaikat Tuhan, ya. Malaikat-malaikat Tuhan datang dan menyampaikan mungkin segala yang mereka keliling dunia dan mereka kasih tahu begini kepada Tuhan. Itu laporan. Tetapi di antara mereka Bapak Ibu Saudara, ya, ada juga iblis di tengah-tengah para malaikat. Lalu Tuhan bertanya kepada iblis, ya, atau ada di ayatnya yang ke-7. Iblis, kau dari mana? Begitu. Lalu iblis bilang begini, aduh saya ini habis keliling dunia. Saya mengelilingi dan menjelajahi dunia. Ya, melihat semua orang-orang di dalam isi dunia itu. Lalu Tuhan bilang apa Bapak Ibu? Ya. Baru Tuhan bilang begini, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ini Tuhan bertanya kepada iblis. Sebab tidak ada seorang pun di bumi, ya, seperti dia yang demikian saleh dan jujur dan takut akan Allah serta menjauhi segala kejahatan. Lalu apa Bapak Ibu Saudara? Ya, ayat 9 dan 10. Ini iblis bertanya, dia tantang, dia bilang, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Ya. Bukankah engkau yang membuat pagar sekelilingi dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Menariknya Bapak Ibu Saudara, ya. Ini perkataan iblis di ayat 11, ini menariknya. Iblis bilang begini, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ini menariknya iblis ini. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya. Kalau kita baca bagian kebenaran firman Tuhan ini, iblis dia incar-incar Ayub sebenarnya, ya. Lalu dia tidak bisa sembarangan untuk ke sana dan ganggu Ayub. Tetapi apa yang dia lakukan Bapak Ibu Saudara? Ia datang kepada Allah dan meminta izin kepadanya, ya. Kenapa? Ini terbukti apa Bapak Ibu Saudara? Ya, Tuhan memiliki kuasa di atas segala-galanya. Ya. Nah, ini terbukti ini. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? 2 kali iblis datang dan
meminta izin untuk mencobai Ayub. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Ya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kemalangan menimpa Ayub bertubi-tubi. Seluruh hartanya, kekayaannya habis. Ke-10 anaknya mati, badannya penuh dengan sakit penyakit. Ya, kalau orang bilang itu borok. Ya, apa tuh kaskado, kakudiska. Itu ya Bapak Ibu Saudara. Istrinya meninggalkan dia, sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Ya, hidup seorang diri. Tetapi apa yang lakukan Bapak Ibu Saudara? Ia tetap berkomitmen untuk tidak berpaling daripada Tuhan. Dan ia tetap setia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, iblis mendapati Ayub sebagai seorang pengikut Tuhan yang sejati. Ia bukan tiruan, tetapi ia adalah pengikut Tuhan yang asli. Ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam segala keadaan yang dihadapi oleh Ayub, ya, semua kemalangan yang terjadi atas dirinya, ia tidak mengeluarkan satu kata pun yang berdosa di hadapan Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan. Ya. Ada titik terendah, ada keluh kesah dari Ayub, ada rasa lelah yang diutarakan oleh Ayub kepada Tuhan ketika ia mengalami semuanya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dari mulutnya sedikit pun ia tidak menyebutkan satu kata pun yang menyakiti hati Tuhan. Ya, kalau kita baca Bapak Ibu Saudara, ada keluh kesah yang disampaikan oleh Ayub. Ya, itu biasalah manusia. Ya, mengeluh kepada Tuhan, menyampaikan seluruh hati kita kepada Tuhan. Ya, itu biasa Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, waktu iblis berjalan-jalan, ia melihat Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, ia melihat keluarga kita, ia melihat pribadi kita, ia melihat teman-teman pemuda. Ya, waktu iblis berjalan-jalan Bapak Ibu Saudara, ia melihat kita bahwa kita adalah hamba yang setia. Ya, harus aminkan Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini masih belum jadi hamba yang setia, pengikut Tuhan yang setia, mari kita belajar untuk menjadi hamba yang setia. Ya. Apa yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara? Iblis sedang berjalan-jalan mengelilingi dunia, menjelajahi dunia, melihat Bapak Ibu Saudara dan juga saya, melihat keluarga kita yang setia, melihat jemaat Karmel yang setia, dan ia akan datang dan mencobai kita pada waktunya Bapak Ibu Saudara. Ya, ini saya mau katakan tegasin, ya teman-teman pemuda, ya. Iblis sedang jalan dan mengintai kita satu persatu. Tetapi yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, teman-teman pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, dia iblis, ya, yang akan gencar untuk menggoda kita sebagai pengikut Tuhan yang sejati. Ya. Sungguh menarik, sungguh indah, sungguh bagus dan rupawan, harus saya menggoda dan menggoda dia. Tapi yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, bahwa ia adalah Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, ya, semua tidak terlepas dari pandangan dan kedaulatan Tuhan. Banyak tantangan Bapak Ibu Saudara, banyak kesulitan, banyak kemalangan, bertubi-tubi. Kita ada dalam satu pergumulan yang berat. Sampai hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi ingatlah satu pesan Tuhan buat kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan Bapak Ibu, nanti kita susah. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, ya. Tetap setia dalam situasi apapun, tetap setia dalam kondisi apapun, tetap setia dalam dunia yang berubah-ubah, tetap setia dalam dunia yang semakin hancur Bapak Ibu Saudara, ya. Karena kita adalah pengikut Tuhan yang sejati, yang siap sedia dalam kondisi situasi apapun. Waktu saya baca kitab Ayub ini, firman Tuhan bilang begini, masa kita mau terima yang baik daripada Tuhan, sedangkan yang buruk tidak. Ya. Satu firman Tuhan datang kepada kita, bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, tidak terlepas dari pandangan dan kedaulatan Tuhan. Mari kita terima semua yang baik, tetapi kita juga terima semua yang tidak baik di dalam hidup kita. Kita mau percaya dan yakin bahwa Allah sedang menyediakan sesuatu yang terbaik bagi kita sebagai pengikut Tuhan yang setia. Pada akhirnya apa Bapak Ibu Saudara, ya? Ayub dipulihkan
oleh Tuhan. Menakjubkannya Bapak Ibu Saudara, Ayub menerima 2 kali lipat dari segala yang dimilikinya. Itu ada di Ayub 42 ayat 10 Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita percaya bahwa kemalangan, ya, tantangan, kesusahan, pergumulan hari ini suatu saat nanti Tuhan ubahkan menjadi suatu berkat yang besar di dalam kehidupan kita. Satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudara, teman-teman pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menjadi pengikut Tuhan yang sejati.